Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya aku terus semangat untuk bikin kontennya. Wah, sepertinya hari ini bakalan cerah nih. Soalnya aku jam 6-an keluar itu udah terang. Udah lumayan terang sih. Ini juga aku bikin video mulai dari jam 6. Soalnya aku beresin bekal untuk suami dulu dari subuh, terus suami berangkat jam 6 kurang. Jadi aku mulai videoin ini tuh jam 6-an ya. Seperti biasa ya, video aku kali ini diawali dengan beberes rumah. Karena semalamnya aku ngantuk banget, jadi gak sempet beresin mainan abang, terus gak sempet cuci piring. Jadilah pagi-pagi numpuk deh pekerjaannya. Aku sendiri sih bukan tipe orang yang malam itu harus beres semua gitu, tapi kalau sempat diberesin kayak cucian piring, mainan abang. Tapi kalau nggak sempet, badan udah capek, udah lemes, udah ngantuk banget, ya udah ditinggal aja, kan demi kewarasan juga ya. Sebenarnya sih keadaan rapi kayak gini juga nggak bakal bertahan lama ya teman-teman. Apalagi kalau abang udah bangun gitu tuh. Ya udah, abang itu kalau udah bangun, udah mandi, udah makan, dia langsung ambil mainannya, terus langsung dia berserakan kayak tadi itu. Jadi tiap hari keadaan rumah aku tuh ya kayak gitu. Selalu mainan abang tuh di mana-mana. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang kayak gitu tuh nggak bakal lama. Soalnya apa ya? Anak kalau udah sekolah tuh pasti deh sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi mumpung anak masih mau main sama kita, maksudnya masih mau main di rumah, nggak keluar rumah dengan teman-temannya, nggak ngurung diri di kamar. Jadi ya udah biarin aja. Suatu saat ketika anak udah dewasa pasti deh bakalan kangen dengan suasana kayak gitu. Apa mainan berantakan, terus lari-larian, semuanya serba diberantakin. Jadi mumpung anak masih kecil, masih sehat, masih aktif, ya udah kita nikmatin aja. Walau kadang-kadang aku juga sebagai ibu pasti ada jengkelnya, ada marahnya gitu ya. Apalagi kalau anak susah diatur, susah dibilang, terus kita lagi capek, pasti deh emosinya keluar. Setelah beresin mainan abang, terus disapu, aku mau refill minyak goreng dulu karena kebetulan minyak gorengnya udah habis. Jadi aku isi dulu biar kalau masak itu nggak harus ambil dari plastiknya gitu. Jadi kalau udah siap ya udah deh tinggal pakai aja. Oh iya teman-teman di sini, apakah ada yang fokus sebagai IRT atau ada yang sambilan kerja di luar juga? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Aku sebelumnya kerja juga loh teman-teman. Aku dulu kerja sebagai guru sekolah dasar. Aku mengabdi di sekolah negeri. Terus aku resign sekitar 2 tahun yang lalu karena aku ingin fokus ngasuh anak dan ngurus suami, ngurus rumah. Jadi ya udah deh aku resign. Ditambah suami juga nggak pernah maksa harus kerja, nggak pernah maksa harus fokus di rumah. Jadi suami itu menyerahkan ke aku gitu pilihannya mau jadi apa. Tapi ya udah aku pilih yang lebih baiknya aja. Teman-teman di sini yang fokus IRT banyak yang suka ngeluh nggak nih? Ya namanya juga manusia ya, pasti ada rasa bosannya. Aku juga sama kok, sering ngeluh ke suami. Malah kadang suka nangis tiba-tiba gitu, entah kenapa gitu ya. Pengen aja nangis, tapi kalau udah keluar air mata ya udah rasanya tenang banget. Padahal nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kadang suami juga lagi kerja, anak lagi tidur, tapi suka tiba-tiba tuh pengen nangis, terus nggak kerasa lagi air mata keluar, tapi setelahnya kayak tenang gitu. Nah kalian sama nggak sih kayak aku gini?
Kalau menurut aku pribadi sih ya, kerja di rumah, maksudnya fokus di rumah sebagai ibu rumah tangga ataupun yang sambilan kerja di luar juga di kantoran, itu capeknya sama ya teman-teman, karena aku pernah ngalamin dua-duanya. Cuma yang bikin beda itu kalau di rumah rutinitasnya itu-itu aja. Kayak misalkan nyapu, ngepel, cuci piring, masak, nanti sorenya balik lagi kayak gitu, besoknya kayak gitu lagi. Beda dengan pekerjaan kantor yang misalkan ngisi data tapi datanya beda-beda gitu. Terus ketemu teman, bisa bercanda, bisa ngobrol. Jadi walaupun pusing-pusing kerja, ya udah gitu, ada obrolan sama teman-teman, ada bercandanya, terus kadang ada main keluarnya, ada makan di luarnya, jadi kayak kehibur gitu. Beda kalau di rumah itu ya mungkin bisa aja sih keluar bareng teman-teman juga, tapi susah kalau temen itu pada kerja semua ya, jadi nggak bisa kita calling teman buat main. Terus kalaupun mau main harus nunggu suami libur, dan itu ya paling kan seminggu sekali karena suami kerjanya tiap hari. Kalaupun mau ya maksain deh main sendiri sama anak. Kembali ke video ya teman-teman. Ini tadi aku setelah cuci piring yang numpuk banget dari semalam, terus ditambah tadi pagi aku refill sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Terus karena ini sabun cuci tangannya ada sisa, jadi aku simpen aja di botol bekas supaya nggak kebuka gitu. Kalau di plastiknya kan kebuka, jadi aku pindahin ke botol bekas dulu. Kalau botol kan ada tutupnya gitu ya, lebih rapi, terus nggak nyempitin tempat juga, terus nggak khawatir tumpah juga teman-teman. Setelah semuanya beres, aku juga mau nyuci baju karena udah numpuk banget ya. Udah sekitar 3 harian aku nggak nyuci. Aku tuh nggak nyuci tiap hari sih teman-teman kalau baju. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Jadi gimana udah numpuknya aja. Tapi nggak yang tiap hari harus nyuci baju. Kecuali habis pergi-pergi kayak gitu. Sambil menunggu cucian beres, jadi sesuai judul thumbnailnya nih, aku mau buka celengan kurban. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini aku nggak bermaksud ria, sombong atau apapun lah itu. Aku cuma ingin berbagi. Semoga aja ini juga bisa menginspirasi teman-teman, bisa memotivasi untuk hal yang lebih baik gitu ya. Jadi aku nggak bermaksud ria ataupun sombong ya teman-teman. Ya sebagai ibu rumah tangga yang penghasilannya ngandelin dari suami aja, aku bisa nyisihin uang bulanan aku dari suami. Jadi tiap bulan itu aku nyisihin di celengan ini. Aku nggak catat di buku ya teman-teman, karena di celengan ini kan ada kotak-kotaknya gitu tuh. Nah itu aku coretin aja. Misalkan aku ngisi sebulannya 250.000, ya udah aku coretin pakai spidol. Jadi tiap bulan tuh ya Allah, aku tuh ya tiap bulan tiap dikasih uang jajan sama suami aku sisihin. Itu rasanya sekarang udah kekumpul tuh seneng banget ya Allah. Soalnya ini aku ngumpulin sekitar 10 bulan yang lalu dari tahun kemarin. Ya setelah Lebaran Idul Adha aja aku kepikiran kok pengen kurban gitu ya, tapi aku gak mau ngerepotin suami. Ya mungkin suami juga mungkin bisa buat biayain kurban 1 kambing, tapi aku tuh pengen ngerasain gimana sih cara ngumpulin sendiri nih, gimana sih perjuangannya kalau dapat sendiri, hasil sendiri. Karena aku nggak punya pekerjaan yang menghasilkan uang, jadi ya udah aku nyisihin dari uang pemberian suami kayak gini. Dan alhamdulillahnya suami ridho. Segala sesuatu yang diridoin suami itu masya Allah luar biasa loh lancarnya teman-teman. Karena sebagai anak perempuan kan ya,
waktu belum nikah yaitu ridhonya ada di orang tua, tapi setelah nikah itu ada di suami, dan alhamdulillahnya suami selalu meridhoi apa yang aku lakukan. Jadi untuk nabung kurban kayak gini juga aku kerasanya lancar banget, tiap bulan bisa nyisihin tanpa ada halangan apapun, dan gak kerasa sekarang udah mau Idul Adha lagi. Jadinya alhamdulillah, ya Allah seneng banget, Masya Allah ya. Terus ini aku rapihin dulu uangnya, mau aku hitung. Kalau di kotak-kotak itu aku dapat 2.500.000 ya, tapi aku hitung dulu ini uangnya sama atau enggak gitu ya. Terus aku juga beli celengan ini tuh yang bisa dibuka gitu loh teman-teman, biar enggak kerusak. Kalaupun mau ambil uangnya jadi enggak dirusak, celengannya bisa dipakai lagi nanti, kayak tadi yang udah teman-teman lihat. Nah ini udah aku hitung sesuai dengan yang aku coretin di celengan. Walaupun celengan targetnya 3 juta, tapi nggak apa-apa, aku seadanya aja gitu ya. Ini 2.500.000. Nanti kalau dapat bulan ini lagi, maksudnya bulan depan dapat lagi sebelum Idul Adha, aku tambahin deh. Terima kasih yang udah setia nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.